Pada suatu hari, ada seorang yang mengaku dirinya sebagai ulama. Dia adalah Syekh Faqih Al-Fadil. Cara penyampaiannya yang mudah dipahami membuat masyarakat tertarik dengan keilmuan Syekh Faqih. Padahal apa yang disampaikan sering tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dan ilmu agamanya terbilang cetek. Tapi karena pintar bermain kata-kata, membuat dirinya terkesan pintar di mata masyarakat. Semakin hari semakin banyak masyarakat yang mengunjungi majelis pengajiannya. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas penasaran dengan sosok ulama baru tersebut. Ia pun berangkat menuju majelis tempat Syekh Faqih mengajar. Sesampainya di sana, tampak orang-orang sudah berkumpul sedang mendengarkan tausiah Syekh Faqih. Abu Nawas pun lalu mengambil tempat duduk di tengah-tengah para jemaah. Dengan penuh semangat, Syekh Faqih berceramah di hadapan para jemaahnya. Wahai jamaah sekalian, sesungguhnya manusia adalah paksaan, bukan atas pilihan. Iblis itu terbuat dari api. Bagaimana mungkin dia bisa sakit dibakar di neraka, padahal keduanya sama-sama berasal dari api? Dan mengenai surga dan neraka, saya kira itu tidak ada, karena tidak bisa dilihat dan tidak bisa dirasakan, kata Syekh Faqih di dalam ceramahnya. Seketika hal itu membuat Abu Nawas terperanjat. Tak kuasa menahan emosi, Abu Nawas segera bangkit dan melemparkan batu bata tepat mengenai kepalanya. Akibatnya Syekh Faqih merasa kesakitan dan kepalanya menjadi lebam dan memar. Tak terima dengan perlakuan Abu Nawas, Syekh Faqih datang ke istana dan mengadu kepada baginda raja. Ia meminta supaya Abu Nawas dihukum berat. Panggil Abu Nawas kemari. Aku ingin dengar apa alasannya dia berbuat seperti itu. Perintah baginda raja kepada para pengawal. Maka pergilah beberapa pengawal untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap baginda raja. Abu Nawas, apa yang membuatmu sampai menyakiti Syekh Faqih? Kegilaan apa yang kau buat sampai-sampai kau berbuat kesalahan sebesar ini? Tanya baginda raja kepada Abu Nawas. Ampun Paduka yang mulia, sesungguhnya orang ini telah berkata di hadapan jemaahnya, katanya neraka tidak bisa menyakiti iblis karena sama-sama terbuat dari api. Dan ia juga mengatakan katanya tidak ada surga dan neraka karena tidak bisa dilihat ataupun dirasakan. Dan dikatakannya lagi, katanya manusia adalah atas paksaan, bukan atas pilihan, kata Abu Nawas. Apa benar kau mengatakan itu? Tanya baginda raja kepada Syekh Faqih. Benar Paduka yang mulia, saya tidak mengingkarinya, karena sesungguhnya hal itu berdasarkan dari pengetahuan dan kenyataan, jawab Syekh Faqih. Kau dengar sendiri kan Abu Nawas, dia adalah orang alim dan cerdas. Tapi kau malah menyakitinya, ujar baginda raja. Tapi Paduka, saya kan hanya menerapkan sesuai dengan 3 pernyataan yang dia sampaikan. Begini saja Paduka, izinkan saya bertanya kepada Syekh Faqih, agar Paduka bisa memutuskan apakah saya bersalah atau tidak, pinta Abu Nawas. Baginda raja pun mempersilahkan permintaan Abu Nawas. Hei Faqih, bukankah kamu mengatakan iblis tidak mungkin merasa sakit dibakar api neraka karena keduanya sama-sama berasal dari api? Aku melemparmu dengan batu bata, itu terbuat dari tanah liat. Sedangkan Allah menciptakanmu juga berasal dari tanah liat. Bagaimana mungkin kau bisa merasakan sakit, padahal kalian berdua sama-sama terbuat dari tanah liat? Tanya Abu Nawas. Tentu saja aku merasakan sakit. Apa kau tidak lihat kepalaku jadi lebam dan memar karena sakit yang aku alami? Jawab Syekh Faqih. Sakit? Apa kau merasakan sakit? Tanya Abu Nawas memastikan. Ya sakitlah, tentu saja sakit sekali. Sampai tadi malam aku tidak bisa tidur karena rasa sakit ini, jawab Syekh Faqih. Kalau begitu coba perlihatkan rasa sakit itu, tanya Abu Nawas kembali. Bagaimana mungkin? Rasa sakit itu tidak bisa dilihat, balas Syekh Faqih.
Oh begitu. Selama rasa sakit itu tidak bisa diperlihatkan, maka itu adalah sesuatu yang tidak ada. Berarti rasa sakit yang kau alami hanyalah omong kosong. Sama halnya pernyataanmu tentang neraka dan surga. Kau bilang keduanya tidak ada karena tidak bisa dilihat dan tidak bisa dirasakan, ujar Abu Nawas. Dan mengenai perbuatanku melemparimu dengan batu bata, itu semata-mata hanya menerapkan apa yang kau katakan. Kau bilang manusia atas paksaan, bukan atas pilihan. Maka tidak ada dosa dan kesalahan bagi orang yang dipaksa. Dan perbuatanku ini atas dasar paksaan, bukan atas pilihan. Kalaulah aku bisa memilih, tentu aku akan memilih untuk diam. Tapi karena menurut pendapatmu manusia adalah atas paksaan, maka aku terpaksa melempar batu bata ke kepalamu, tutur Abu Nawas. Mendengar pembelaan Abu Nawas, sang ulama gadungan tak bisa berkata apa-apa dan tak berani mendebatnya. Sementara Baginda Raja memuji kecerdasan Abu Nawas. Baginda Raja juga menasehati si Fakih supaya belajar ilmu agama yang benar. Jangan hanya bermodalkan pintar bermain kata-kata. Cerita selanjutnya. Pada suatu ketika saat di tengah keramaian pasar, tiba-tiba ada dua orang pedagang terlibat pertikaian. Karena keduanya tidak ada yang mengalah, akhirnya terjadilah aksi kekerasan. Orang-orang yang ada di pasar segera melerai dan berusaha mendamaikannya. Kebetulan saat itu Abu Nawas sedang berada di pasar. Melihat ada keributan, ia pun segera menghampirinya. "Ada apa ini? Apa yang terjadi?" tanya Abu Nawas. "Dua orang ini terlibat cekcok, Tuan Abu," jawab salah satu warga. "Begini saja, kita selesaikan masalah ini di rumahku," kata Abu Nawas menyarankan. Maka para warga membawa kedua orang tersebut ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, Abu Nawas lalu menanyai satu persatu kedua orang yang sedang berseteru tersebut. "Katakan, apa masalahnya?" tanya Abu Nawas kepada orang pertama. "Awalnya kami hanya cekcok, Tuan Abu, tapi orang ini malah menggigit telingaku," jawabnya sambil menunjuk telinganya yang berdarah. "Saya menuntut kisos, Tuan Abu, atau ganti rugi dengan membayarku 10 dinar, kata orang pertama melanjutkan. Namun pengaduan tersebut dibantah oleh orang kedua. "Itu fitnah, Tuan Abu. Saya sama sekali tidak menggigitnya. Dia menggigitnya sendiri," protes orang kedua. "Apakah masing-masing kalian punya saksi untuk membenarkan pendapat kalian? Atau barangkali di antara para warga ada yang melihat kejadiannya?" tanya Abu Nawas kembali. Kedua orang tersebut hanya terdiam. Begitu juga dengan para warga, karena waktu itu kejadiannya begitu cepat, sehingga tidak ada orang yang sempat melihatnya. Abu Nawas terpaksa menunda kasus tersebut untuk beberapa saat. "Saya akan memutuskan siapa di antara kalian berdua yang salah. Tapi sebelumnya saya minta waktu sebentar," ucap Abu Nawas. Abu Nawas kemudian memasuki kamarnya. Di sana, ia menghabiskan waktu setengah jam hanya untuk berusaha menggigit telinganya sendiri. Abu Nawas berusaha mati-matian melakukannya, yang justru membuat dirinya jatuh terpelanting ke tanah. Akibatnya keningnya lecet dan berdarah. Ia pun merasa kesal dan emosi. Tidak lama setelah itu, Abu Nawas kembali menemui kedua orang yang bertikai. "Coba periksa orang yang telinganya digigit. Apakah keningnya lecet dan berdarah atau tidak? Kalau keningnya lecet, berarti dia melakukannya sendiri. Tapi kalau tidak, berarti orang satunya yang melakukan. Dan orang yang digigit harus mendapat ganti rugi 10 dinar dan kasus ditutup," perintah Abu Nawas. Salah satu warga berkata, "Tuan Abu, ini kan perkara mudah. Tapi kenapa Anda lama memutuskannya? Pakai acara masuk kamar segala. Padahal suatu hal yang mustahil bila seseorang bisa menggigit telinganya sendiri." Tapi dengan santainya, Abu Nawas menjawab, "Karena aku ingin membuktikannya, dan ternyata memang tidak mudah sampai aku terjatuh hingga keningku lecet dan berdarah."
Orang-orang yang hadir hanya bisa geleng-geleng kepala mendengarnya. Dan setelah kasus ditutup, mereka pun pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Suatu ketika, kota Baghdad kedatangan orang asing yang bikin gaduh warga kota. Tiba-tiba orang asing tersebut mengaku bahwa dirinya tidak mempercayai adanya Tuhan. Tak hanya itu, dia juga menantang orang-orang Muslim berdebat mengenai adanya Tuhan. Kegaduhan akibat orang asing itu sampai ke telinga baginda Raja Harun ar-Rasyid. Dinilai membuat resah masyarakat, akhirnya orang asing tersebut dipanggil ke istana oleh baginda raja. "Sebenarnya apa tujuanmu membuat onar di negeri kami?" tanya baginda raja dengan tegas. Bukannya menjawab, orang asing ini malah menantang. "Untuk apa mengaku bertuhan kalau tidak bisa menjawab pertanyaanku?" kata dia. Kemudian baginda raja bertanya kembali tentang kepercayaan orang asing itu kepada Tuhan. Dengan tegas orang itu menjawab bahwa dirinya tidak percaya adanya Tuhan dan tidak percaya adanya akhirat. "Tapi aku dan rakyatku percaya adanya Tuhan. Berarti keyakinan kita berbeda. Jadi kamu jangan ganggu rakyatku," kata baginda raja. Namun orang asing itu malah mengajukan pertanyaan yang harus dijawab. Baginda raja pun mempersilahkan. Katanya orang Islam meyakini bahwa dunia dan seisinya adalah ciptaan Allah. Lalu siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah sesuatu yang ada pasti ada penciptanya? Tanya orang tak dikenal itu. Sebenarnya Raja Harun ar-Rasyid bisa saja menjawab berdasarkan hadis dan Al-Quran. Tapi karena yang dihadapi adalah orang yang tidak percaya Tuhan, maka jawabannya juga harus dengan logika. Kemudian salah satu menterinya membisikkan kepada baginda raja, "Ampun Paduka Yang Mulia, kalau soal beginian serahkan saja kepada Abu Nawas. Dia pasti bisa mematahkan argumen orang itu," kata sang menteri. Raja pun menyetujui usulan menterinya. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang menghadap baginda raja. Lalu ia dipersilahkan duduk di sampingnya. "Ampun Paduka Yang Mulia, ada apa? Kenapa tiba-tiba memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Jadi begini Abu Nawas, orang asing ini tidak percaya adanya Tuhan. Dan dia mengajukan pertanyaan, tapi jawabannya harus masuk akal," ujar baginda raja. Kemudian Abu Nawas menatap orang asing tersebut. "Oh, ini orangnya yang bikin gempar kota Baghdad," gumam Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas kemudian menghampiri orang asing itu dan duduk tepat di hadapannya. "Silahkan, apa yang ingin kau tanyakan?" kata Abu Nawas. Dengan penuh kesombongan, orang asing tersebut memulai pertanyaannya. "Anda kan sebagai orang Muslim, tentu percaya bahwa segala sesuatu, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, pasti ada yang menciptakan," kata dia. "Oh ya, tentu saja saya percaya," jawab Abu Nawas. "Nah, sekarang saya mau bertanya, siapakah yang menciptakan alam semesta dan seisinya?" tanya orang asing tadi. "Yang menciptakan alam semesta dan seisinya adalah Allah, Tuhan saya," jawab Abu Nawas. "Oh, baiklah. Lalu siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah tadi Anda mengakui bahwa segala sesuatu, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, pasti ada yang menciptakan?" kata orang asing itu. Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas terdiam. Ia pun lalu berkata, "Anda pasti tahu kan, kalau kami selaku orang Islam mengakui hanya ada satu Tuhan. Kita istilahkan saja Tuhan dengan angka 1, kata Abu Nawas. "Sekarang gantian aku yang bertanya. Angka 3 berasal dari angka berapa?" kata Abu Nawas mengajukan pertanyaan.
Angka 3 ya berasal dari angka 2 ditambah 1, jawab orang tersebut. Tepat sekali. Kalau angka 2 berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas lagi. Angka 2 ya berasal dari angka 1 ditambah 1, jawab orang itu. Nah, benar sekali. Sekarang, kalau angka 1 sendiri berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas lagi. Orang asing itu kaget dengan pertanyaan Abu Nawas. Dia hanya bisa terdiam dan tak bisa menjawabnya. Kemudian Abu Nawas berkata kembali, jadi pada intinya semua angka pasti ada awalnya. Entah itu angka 5, angka 4, ataupun angka 10. Dan angka-angka tersebut diibaratkan alam semesta ciptaan Allah, kata Abu Nawas. Apabila kamu bertanya siapa yang menciptakan Allah, sama halnya saya bertanya dari mana angka 1 itu ada. Kamu pasti tidak akan bisa menjawabnya, tambah Abu Nawas lagi. Orang asing itu pun langsung terdiam merenungi kata-kata Abu Nawas. Untuk jawabanmu atas pertanyaanku masuk akal juga, kata orang asing tersebut. Jawaban Abu Nawas tentang siapa yang menciptakan Tuhan membuat lawan bicaranya terdiam. Raja Harun ar-Rasyid pun kagum atas jawaban cerdas sang sufi. Suatu ketika, ada salah satu warga yang suaminya menderita penyakit batuk dalam waktu yang cukup lama. Ia sudah mendatangi semua tabib yang ada di kota Baghdad. Namun penyakit sang suami tak kunjung sembuh. Kemudian salah satu tetangganya menyarankan supaya meminta tolong kepada Abu Nawas. Dia kan bukan tabib, mana mungkin bisa mengobati, kata si wanita menolak. Iya, saya tahu, tapi dia pernah mengobati putra mahkota dan juga pernah mengobati baginda raja. Lalu keduanya bisa sembuh oleh Abu Nawas, ujar tetangganya. Baiklah, apa salahnya kalau dicoba, pikir si wanita. Kemudian pada esok harinya, si wanita mendatangi rumah Abu Nawas. Tuan Abu, sudilah kiranya Tuan Abu menyembuhkan penyakit saya, kata si wanita dengan menangis terseduh-seduh. Memangnya suami Anda sakit apa? Tanya Abu Nawas. Suami saya telah lama menderita penyakit batuk. Sudah banyak tabib yang saya datangi, tapi penyakit suami saya tak kunjung sembuh, jawab si wanita. Loh, saya ini kan bukan tabib. Saya tidak tahu caranya menyembuhkan, balas Abu Nawas. Tapi kata tetangga saya, Tuan Abu pernah mengobati sang putra mahkota dan mengobati baginda raja. Dan kedua-duanya bisa sembuh oleh Tuan Abu, ujar si wanita. Kalau itu masalahnya beda lagi. Waktu sang pangeran jatuh sakit, penyakitnya karena sedang jatuh cinta. Sedangkan penyakit yang diderita baginda raja karena baginda kurang berolahraga. Akan tetapi kalau penyakit yang diderita suami Anda harus mengkonsumsi ramuan obat, dan itu yang tahu adalah tabib, kata Abu Nawas menjelaskan. Namun si wanita bersikukuh meminta pertolongan kepada Abu Nawas. Sejenak Abu Nawas berpikir. Akhirnya ia memberikan segelas air putih yang telah ia bacakan doa. Minumkan air ini kepada suami Anda, tutur Abu Nawas. Apakah hanya dengan air ini batuk suami saya akan sembuh? Tanya si wanita agak ragu-ragu. Insya Allah sembuh, jawab Abu Nawas. Maka sambil membungkuk-bungkuk tanda berterima kasih, wanita itu membawa air tersebut pulang ke rumahnya dan meminumkannya kepada suaminya. Beberapa minggu kemudian, wanita itu datang lagi kepada Abu Nawas, seraya marah-marah. Setelah minum air pemberian Tuan, suami saya bukannya sehat kembali, tapi justru meninggal dunia. Tuan adalah pembohong yang licik, ujar wanita itu dengan suara lantang. Seketika Abu Nawas terkejut mendengarnya, terlebih saat dirinya dianggap telah membunuh suaminya. Padahal air putih yang ia berikan adalah air putih biasa yang telah ia bacakan doa untuk kesembuhan suaminya. Setelah keadaan si wanita mulai tenang, Abu Nawas kemudian berkata,
Maaf Bu, soal mati itu bukan wewenang saya. Sebab ajal berada di tangan Tuhan. Saya hanya menyatakan dengan meminum air saya, penyakit batuk suami ibu insya Allah sembuh. Si wanita membalas, tapi kenyataannya suami saya malah meninggal. Sergah si wanita. Sabar dulu Bu. Setelah suami ibu meninggal, apakah ia masih batuk? Tanya Bu Nawas membela diri. Tentu saja tidak. Mana ada orang mati masih bisa batuk? Ujar si wanita. Nah, itu maksud saya, batuknya sembuh bukan? Adapun akhirnya suami ibu meninggal dunia, begitulah memang akhir hidup setiap insan. Saya dan ibu pun bahkan meninggal. Bagaimana pula saya dapat mencegah kematian kalau takdir Tuhan yang telah menentukan ajalnya? Kata Abu Nawas beralasan. Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas, si wanita lalu pamit pulang dengan perasaan tenang. Dikisahkan Baginda Raja mengadakan suatu pertemuan di istana. Dalam pertemuan tersebut dia mengundang tokoh-tokoh penting. Di antaranya adalah para sastrawan, para penyair, dan beberapa tokoh penting lainnya. Dan tak lupa Abu Nawas juga turut serta diundang. Ketika pertemuan dimulai, Baginda Raja meminta setiap tamu untuk menyajikan puisi atau cerita pendek yang menghibur. Para penyair mulai membacakan puisinya yang berisikan pujian kepada Baginda Raja. Begitu juga dengan para sastrawan. Ia membuat untaian kalimat pujian yang ditunjukkan kepada rajanya. Ketika giliran Abu Nawas tiba, ia berdiri di depan orang banyak dengan memasang wajah serius. Untuk sesaat Abu Nawas terdiam. Ia membuat semua mata tertuju kepadanya. Tidak seperti tamu-tamu undangan lainnya yang membacakan sebuah syair pujian, Abu Nawas justru bercerita tentang kucing dan tikus. Suatu hari, seekor kucing mengejar tikus di sekitar istana Paduka yang megah. Tikus itu lari ke sana kemari dan akhirnya masuk ke ruangan Paduka, di mana di tempat itu terdapat harta karun yang tersembunyi. Kucing itu lalu mengikuti tikus tersebut. Ia pun menemukan harta karun yang luar biasa. Baru beberapa kalimat diucapkan, Abu Nawas sengaja kembali terdiam. Hal ini membuat orang-orang yang hadir penasaran dengan kelanjutannya, termasuk Baginda Raja sendiri, dan termasuk kalian yang menonton video ini. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tanya Baginda Raja. Sayang beribu sayang, kucing itu terlalu sibuk dengan harta karun, sehingga ia lupa bagaimana cara keluar dari ruangan itu. Kucing itu akhirnya ditangkap oleh penjaga istana dan dimasukkan ke dalam kurungan. Untuk kedepannya, sebaiknya Baginda Raja perlu berhati-hati ketika akan memelihara kucing, kata Abu Nawas melanjutkan. Setelah mendengar cerita pendek tersebut, Baginda Raja bertepuk tangan dan memberi Abu Nawas sebuah hadiah. Kemudian ia pun dipersilakan untuk pulang. Ketika Abu Nawas telah meninggalkan istana, para penyair dan sastrawan heran dengan sikap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, saya kira cerita yang dibawakan Abu Nawas tidak ada istimewanya sama sekali. Tapi kenapa Paduka memberi hadiah? Tanya salah satu dari mereka. Baginda Raja kemudian menjelaskan, di balik ceritanya yang sederhana mengandung nasihat sekaligus berupa pujian. Kucing yang dimaksud Abu Nawas ibarat seorang menteri, yang mana menteri tersebut awalnya ingin menangkap para pejabat yang korupsi. Tapi begitu kucing diajak masuk ke dalam gudang yang penuh harta, ia menjadi lupa tugasnya menangkap tikus. Ia terlena dan terjebak oleh harta yang berlimpah, yang pada akhirnya ia sendiri yang tertangkap karena ketahuan korupsi. Dalam cerita tersebut, Abu Nawas memuji atas tindakan sikap yang saya lakukan. Memang belakangan ini beberapa menteri telah saya jatuhi hukuman lantaran ketahuan korupsi. Di akhir ceritanya Abu Nawas, ia juga menasehati agar lebih berhati-hati ketika saya mengangkat menteri yang baru. Setelah mendengar penjelasan Baginda Raja, mereka semua pun memuji akan kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya.
Karena seringnya dikerjai, kali ini Abu Nawas punya rencana ingin mengerjai balik Baginda Raja. Pada suatu hari, Abu Nawas mendapatkan ide untuk membuat sebuah lelucon yang ditunjukkan kepada Baginda Raja. Ia membawa seekor keledai ke istana dan menghiasinya dengan mahkota palsu serta kain yang mewah. Selama dalam perjalanan menuju istana, Abu Nawas selalu berteriak, "Hidup Baginda Raja! Hidup Baginda Raja!" Sontak perbuatan Abu Nawas ini menjadi pusat perhatian orang. "Gila Abu Nawas, dia menyamakan Baginda Raja dengan keledai," kata salah satu warga. "Kita laporkan saja kepada Baginda Raja, biar Abu Nawas dihukum mati," sambung warga lainnya. Akan tetapi Abu Nawas tidak menghiraukannya. Ia masih saja melakukannya di sepanjang jalan. Setelah sampai di depan gerbang istana, teriakan Abu Nawas semakin keras. Melihat hal itu, salah satu prajurit penjaga gerbang langsung melaporkannya kepada Baginda Raja. "Paduka Yang Mulia, Abu Nawas berteriak-teriak di depan gerbang istana. Ia mengatakan, 'Hidup Baginda Raja, hidup Baginda Raja,'" kata sang prajurit. "Memangnya kenapa? Itu kan wajar saja. Bukankah dia juga rakyatku?" ujar Baginda Raja. "Tapi Paduka Yang Mulia, dia berteriak sambil membawa keledainya yang berhiaskan mahkota dan kain yang indah. Seolah-olah keledai itu adalah rajanya," jelas sang prajurit. Tidak berselang lama, datang pula rombongan warga yang mengadukan hal serupa. Mereka tidak terima bila rajanya disamakan dengan keledai. Mendengar laporan tersebut, spontan Baginda Raja menjadi murka. "Kurang ajar, tangkap Abu Nawas sekarang juga dan bawa dia ke hadapanku," perintah Baginda Raja. Tak butuh waktu lama, beberapa prajurit berhasil meringkus Abu Nawas dan membawanya di hadapan Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, maksudmu apa? Berani sekali kau menganggap aku seperti keledai," bentak Baginda Raja. Tapi dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Begini Paduka Yang Mulia, saya hanya ingin menunjukkan betapa banyak rakyat Paduka yang mencintai Paduka. Tapi sayang, mereka terlalu bodoh menilai perbuatan saya. Lihatlah penampilan pakaian saya Paduka. Saya mengenakan jubah yang indah. Begitu juga dengan keledai saya. Saya pakaikan mahkota dan kain yang indah. Itu semata-mata karena saya akan meneriakkan sebuah nama dari seorang raja yang mulia. Dan itu sebagai bentuk penghormatan saya saat menyebut nama Paduka." Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja tidak dapat menahan tawanya. Ia pun akhirnya memaafkan Abu Nawas dan memuji akan kecerdikannya. Kisah selanjutnya. Jebakan Baginda Raja kali ini terbilang mendadak dan sempat membuat Abu Nawas kewalahan. Bagaimana tidak, tanpa persiapan yang matang, tiba-tiba Abu Nawas diberi tugas yang sangat mustahil. Kala itu Baginda Raja meminta Abu Nawas untuk membawakan seorang pengemis yang buta matanya. Tanpa ada perasaan curiga sedikit pun, Abu Nawas segera melaksanakan perintah rajanya. Ia lalu pergi ke pasar mencari pengemis buta yang biasa duduk di pojokan. "Hei kawan, ayo ikut aku ke istana. Kau dicari Baginda Raja," kata Abu Nawas. Awalnya si pengemis buta sempat ragu-ragu, mengingat Abu Nawas terkenal dengan sifat usilnya. "Aku tidak mau, kamu pasti hanya ingin mengerjaiku," jawab pengemis buta. Abu Nawas pun meyakinkan si pengemis buta dengan ucapannya yang kali ini serius. Akhirnya si pengemis pun menjadi percaya dan menuruti perintah Abu Nawas. Sesampainya mereka berdua di istana, mereka berdua pun langsung menghadap ke Baginda Raja. "Paduka Yang Mulia, ini dia pengemis buta yang Paduka inginkan," kata Abu Nawas. "Apa kau yakin dia itu benar-benar buta, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja Paduka. Paduka kan lihat, dia berjalan ke sini dengan membawa tongkat," balas Abu Nawas. Setelah Baginda Raja mengamati pengemis itu dengan teliti, ia pun percaya bahwa pengemis itu benar-benar buta. "Baiklah Abu Nawas,
Sekarang tugasmu adalah membuat si pengemis itu supaya sembuh dari kebutaannya. Perintah baginda raja. Sontak Abu Nawas terkejut mendengarnya. Ini sangat mustahil. Mana mungkin aku bisa melakukannya, pikir Abu Nawas. Abu Nawas, kenapa kau diam saja? Kalau kau berhasil, aku akan memberimu hadiah 1000 dinar. Tapi kalau tidak berhasil, atau kau menolak tugas ini, kau akan mendapatkan hukuman, ancam baginda raja. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan sebuah ide yang cemerlang. Kawan, buang tongkatmu, jalanlah lurus ke depan, seolah-olah kau tidak buta. Nanti aku bagi 2 hadiahnya, bisik Abu Nawas kepada si pengemis buta. Karena dijanjikan hadiahnya dibagi menjadi 2, pengemis itu pun melakukan apa yang diperintahkan Abu Nawas. Melihat si pengemis tiba-tiba berjalan layaknya orang normal, baginda raja kagum dan heran. Abu Nawas, apa benar dia sudah bisa melihat? Tanya baginda raja. Paduka lihat sendiri kan, dia berjalan tanpa menggunakan tongkatnya, jawab Abu Nawas. Karena masih penasaran, baginda raja berkata kepada si pengemis, Wahai pengemis, mendekatlah padaku, perintah baginda raja. Mendengar suara baginda raja, si pengemis bergegas berjalan menuju arah suara tersebut. Tapi naasnya, lantai menuju singgasana baginda raja ada beberapa tanjakan yang membuat si pengemis jatuh terjungkal. Kau bohong Abu Nawas, ternyata dia masih buta, kata baginda raja. Namun dengan kecerdikan akalnya, Abu Nawas menjawab, Wahai paduka yang mulia, dia buta bukan pada matanya, tapi buta pada hatinya, sehingga dia tidak tahu mana jalan yang membahayakan dan mana jalan yang tidak berbahaya. Mendengar hal itu, baginda raja seketika tertawa terpingkal-pingkal. Akhirnya, baginda raja pun memberikan hadiah 1000 dinar kepada Abu Nawas, dan hadiah tersebut Abu Nawas bagi 2 kepada si pengemis buta. Suatu ketika, kawan-kawan Abu Nawas merencanakan akan mengadakan perjalanan wisata ke hutan. Akan tetapi dengan tanpa keikutsertaan Abu Nawas, perjalanan akan terasa melelahkan dan membosankan. Sehingga mereka beramai-ramai pergi ke rumah Abu Nawas untuk mengajaknya ikut serta. Abu Nawas pun tidak keberatan. Hingga mereka berangkat dengan mengendarai keledai masing-masing sambil bercengkrama. Tak terasa mereka telah menempuh hampir separuh perjalanan. Dan kini mereka tiba di pertigaan jalan yang jauh dari perumahan penduduk. Mereka berhenti karena mereka ragu-ragu kemana jalan yang akan ditempuh. Setahu mereka, kedua jalan itu memang menuju ke hutan. Tetapi hutan yang mereka tuju adalah hutan wisata yang berisi binatang-binatang buas. Abu Nawas hanya bisa menyarankan untuk tidak meneruskan perjalanan. Karena bila salah pilih, maka mereka semua tak akan pernah bisa kembali. Bukankah lebih bijaksana bila kita meninggalkan sesuatu yang meragukan? Tapi salah seorang dari mereka tiba-tiba berkata, Aku punya 2 orang sahabat yang tinggal di dekat semak-semak sebelah sana. Mereka adalah saudara kembar, dan tak ada seorang pun yang bisa membedakan keduanya, karena rupa mereka begitu mirip. Yang satu selalu berkata jujur, sedangkan yang lainnya selalu berkata bohong. Dan mereka adalah orang-orang aneh, karena mereka hanya mau menjawab 1 pertanyaan saja. Apakah engkau mengenali salah satu dari mereka yang selalu berkata benar? Tanya Abu Nawas. Oh tidak Abu Nawas, jawab kawan Abu Nawas singkat. Baiklah, kalau begitu kita beristirahat sejenak, sambung Abu Nawas. Abu Nawas pun makan daging dengan madu bersama sahabat-sahabatnya. Seusai makan, mereka berangkat menuju ke rumah yang dihuni 2 orang kembar bersaudara. Setelah pintu dibuka, maka keluarlah salah seorang dari 2 orang kembar bersaudara itu. Maaf, aku sangat sibuk hari ini. Engkau hanya boleh mengajukan 1 pertanyaan saja, tidak boleh lebih.
katanya. Kemudian Abu Nawas menghampiri orang itu dan berbisik. Orang itu pun juga menjawab dengan cara berbisik pula kepada Abu Nawas. Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan segera mohon diri. Hutan yang kita tuju melewati jalan yang sebelah kanan, kata Abu Nawas kepada sahabatnya. Bagaimana engkau tahu bisa memutuskan harus menempuh jalan sebelah kanan? Sedangkan kita tidak tahu apakah orang yang kita tanya itu orang yang selalu berkata benar atau orang yang selalu berkata bohong. Tanya salah seorang dari mereka. Ya, karena orang yang kutanya menunjukkan jalan yang sebelah kiri, kata Abu Nawas. Karena masih belum mengerti juga, maka Abu Nawas menjelaskan. Jadi gini, tadi aku bertanya, apakah yang akan dikatakan saudaramu bila aku bertanya jalan mana yang menuju hutan yang indah? Bila jalan yang benar itu sebelah kanan, dan bila orang itu kebetulan yang selalu berkata benar, maka ia akan menjawab jalan sebelah kiri. Karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kiri, sebab saudara kembarnya selalu berbohong. Dan bila orang itu kebetulan yang selalu berkata bohong, maka ia akan menjawab jalan sebelah kiri. Karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kanan, sebab saudara kembarnya selalu berkata benar. Abu Nawas pun mengulangi lagi penjelasannya. Tadi aku bertanya, apakah yang akan dikatakan saudaramu bila aku bertanya jalan mana yang menuju hutan yang indah? Bila jalan yang benar itu sebelah kanan, dan bila orang itu kebetulan yang selalu berkata benar, maka ia akan menjawab jalan sebelah kiri. Karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kiri, sebab saudara kembarnya selalu berbohong. Dan bila orang itu kebetulan yang selalu berkata bohong, maka ia akan menjawab jalan sebelah kiri. Karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kanan, sebab saudara kembarnya selalu berkata benar. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Jahil yang terkenal pelit bertamu ke rumah Abu Nawas. Ia lalu mengungkapkan maksud kedatangannya. Ia ingin meminjam uang sebesar 100 dinar. Tentu saja Abu Nawas kaget mendengarnya. "Dari mana aku punya uang sebanyak itu?" ucap Abu Nawas. "Ayolah Abu Nawas, aku yakin kamu pasti ada. Pinjamilah barang sebulan," pinta Abu Jahil merengek. Awalnya Abu Nawas enggan mengabulkan permintaan Abu Jahil, tapi karena didesak terus-menerus, Abu Nawas tak kuasa menolak. "Tapi janji ya Abu Jahil, hanya sebulan," kata Abu Nawas mewanti-wanti. "Tenang Abu Nawas, aku janji. Bulan depan kebun aku panen, pasti akan aku kembalikan," balas Abu Jahil singkat. Singkat cerita, setelah sebulan lamanya, Abu Jahil tak kunjung mengembalikan uang. Padahal saat itu kebun milik Abu Jahil hasil panennya banyak dan melimpah. Wah, bahaya Abu Jahil, dia tidak menepati janjinya, batin Abu Nawas. Karena sedang sangat membutuhkan uang, Abu Nawas terpaksa mendatangi rumah Abu Jahil untuk menagih hutangnya. "Abu Jahil, mana janjimu? Katanya dalam sebulan kamu akan mengembalikan uangnya," ucap Abu Nawas. Abu Jahil pun menjawab bahwa dirinya belum bisa membayar hutang. Ia beralasan uang hasil panen kebunnya sudah habis untuk mengobati saudaranya yang sedang sakit. "Jangan khawatir Abu Nawas, bulan depan pasti akan aku bayar," ujar Abu Jahil. Abu Nawas tentu sangat kecewa. Ia pun akhirnya pulang tanpa membawa uang. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar bahwa Abu Jahil sering mengajak kawan-kawannya untuk berpesta pora di rumahnya. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun menjadi emosi. "Kurang ajar benar ini Abu Jahil. Katanya uangnya sudah habis, tapi malah sering bikin pesta," gerutu Abu Nawas. Untuk menagihnya kembali, itu tidak mungkin. Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya dengan beribu macam alasan. Akhirnya terbesit di benak Abu Nawas suatu ide untuk mengerjai Abu Jahil.
Esok harinya, pergilah Abu Nawas menemui sahabatnya yang ada di kampung seberang. Ia pun mengatur siasat dan meminta bantuan sahabatnya itu. Setelah siasatnya sudah diatur dengan matang, maka Abu Nawas segera mendatangi rumah Abu Jahil. "Abu Nawas, kenapa kemari sekarang? Aku kan sudah bilang mengembalikan uangnya bulan depan saja," kata Abu Jahil. "Oh Abu Jahil, kamu jangan salah paham dong. Aku kesini bukan mau menagih hutang, tapi aku ingin mengajakmu menemui orang pintar," balas Abu Nawas. "Menemui orang pintar? Memangnya untuk apa Abu Nawas?" tanya Abu Jahil penasaran. "Jadi begini Abu Jahil, di kampung seberang katanya ada dukun pesugihan yang bisa membuat kita menjadi kaya. Nah, aku ingin mencobanya ke sana," jawab Abu Nawas. "Wah, benarkah Abu Nawas? Baiklah, aku ikut juga ya. Aku juga pengen kaya," sahut Abu Jahil kegirangan. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas dan Abu Jahil di rumah seorang dukun pesugihan. Setelah keduanya dipersilahkan masuk, dukun tersebut bertanya, "Wahai anakku, ada keperluan apa kalian kemari?" Abu Nawas selalu mengungkapkan keinginannya bahwa dia ingin kaya tanpa harus bekerja. "Oh, itu gampang sekali. Tapi ya ada syaratnya," ujar dukun tersebut. "Memangnya apa syaratnya Tuan?" tanya Abu Nawas. "Syaratnya harus ada tumbal, tapi jangan khawatir, tumbalnya tidak harus dari keluarga. Orang lain juga bisa dijadikan tumbal. Tapi ya orang lain tersebut adalah orang yang ada kaitannya dengan hartamu," jawab sang dukun. "Maksudnya bagaimana Tuan? Aku belum paham," tanya Abu Nawas kembali. "Ya misalnya orang yang mempunyai hutang sama kamu, maka orang tersebut bisa dijadikan tumbal, meskipun dia bukan anggota keluargamu," jawab sang dukun. "Tapi kalau orang yang tidak mau dijadikan tumbal, bagaimana Tuan?" tanya Abu Nawas. "Kamu gak usah khawatir. Kamu tidak perlu minta izin orang tersebut. Nanti ia akan menjadi tumbal tanpa ia sadari, dan ia akan mati mengenaskan," kata sang dukun menjelaskan. "Oh begitu ya. Baiklah Tuan, saya setuju," balas Abu Nawas sambil melirik ke arah Abu Jahil. Abu Jahil yang merasa gelagat dirinya akan dijadikan tumbal seketika langsung gemetaran. Kemudian Abu Nawas diajari mantra oleh sang dukun sebagai ritual. Saat tengah malam, sepulangnya dari rumah sang dukun, di tengah perjalanan Abu Nawas berkata, "Abu Jahil, utangmu yang 100 dinar kemarin nggak usah dikembalikan. Saya sudah ikhlas." Mendengar itu Abu Jahil langsung ketakutan. "Waduh, jangan Abu Nawas. Aku akan mengembalikan uangnya sekarang juga. Nanti setelah kita sampai di rumah, aku akan langsung mengembalikannya," sahut Abu Jahil ketakutan. "Loh, bukannya kemarin kamu bilang uangmu sudah habis?" goda Abu Nawas. "Anu Abu Nawas, uang masih banyak. Aku kemarin itu cuma bohong sama kamu," ucap Abu Jahil. Akhirnya hari itu juga Abu Jahil langsung mengembalikan uang yang ia pinjam dari Abu Nawas. Usut punya usut, ternyata dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahil adalah sahabatnya Abu Nawas. Abu Nawas dan sahabatnya itu sengaja mengatur siasat tersebut supaya Abu Jahil segera melunasi hutangnya. Dikisahkan ada seorang tokoh sufi yang terkenal dengan kealimannya. Ia juga disegani oleh penduduk setempat sebagai sosok ulama yang karismatik. Pada suatu ketika, ia mendengar nama seorang tokoh sufi dari Baghdad yang sering bersikap nyeleneh dan terkadang dianggapnya menyalahi syariat. Tokoh sufi tersebut bernama Abu Nawas. Meskipun demikian, Abu Nawas dianggap masyarakat sebagai tokoh sufi yang tinggi akan ilmu agamanya. Bagaimana mungkin seorang sufi yang tinggi ilmunya sering bersikap nyeleneh dan melanggar syariat? Pikir sang sufi merasa heran.
Karena penasaran, ia pun berencana untuk pergi ke Baghdad menemui Abu Nawas. Maka pergilah ia ke kota Baghdad dan mencari alamat rumah Abu Nawas. Setelah bertanya kepada beberapa warga, akhirnya sampailah ia di kediaman Abu Nawas. Kebetulan saat itu Abu Nawas tengah duduk santai di depan rumahnya. "Assalamualaikum. Apakah Anda yang bernama Abu Nawas?" tanya sang sufi. "Waalaikumsalam. Benar, saya Abu Nawas. Lalu Anda siapa? Dan dari mana Anda? Karena sepertinya Anda bukan orang sini," ujar Abu Nawas. "Saya memang bukan orang sini. Saya musafir dari negeri seberang," balas sang sufi. Abu Nawas pun segera mempersilahkan masuk dan mengajaknya duduk di ruang tamu. "Maaf Tuan, kalau boleh tahu ada keperluan apa Tuan mencariku?" tanya Abu Nawas. "Saya akan bertanya beberapa hal kepada Anda. Apakah Anda keberatan?" kata sang sufi. "Tentu saja tidak. Apa yang ingin Anda tanyakan?" ucap Abu Nawas mempersilahkan. Awalnya sang sufi ini mengajaknya berdiskusi tentang ilmu agama, mulai dari hukum fikih sampai ilmu ketauhidan. Mendengar cara bicara dan pengetahuannya, barulah Abu Nawas menyadari bahwa tamu yang dihadapannya adalah seorang ulama yang berilmu tinggi. "Wahai Abu Nawas, saya dengar Anda adalah seorang tokoh sufi yang katanya berwawasan luas tentang agama. Tapi saya juga mendengar Anda sering bersikap nyeleneh dan terkadang menyalahi syariat," kata sang sufi. Abu Nawas pun hanya tersenyum mendengar perkataan tamunya tersebut. "Lalu apa yang membuat Anda risau? Bukankah tiap orang berhak dengan pendapatnya?" balas Abu Nawas. "Tentu saja boleh, tapi ada batas-batasnya Abu Nawas. Kalau Anda tidak menguasai suatu perkara, akan lebih bijak bila memilih diam," tutur sang sufi. "Jadi tujuan Anda datang kemari hanya untuk menceramahi dan menegur saya?" tanya Abu Nawas. "Tujuan saya ke sini tentu untuk menyambung silaturahmi sesama muslim dan saling mengingatkan manakala saudara muslimnya bersikap salah," jawab sang sufi. "Lalu apa yang akan kau dapatkan dari perbuatanmu itu?" tanya Abu Nawas kembali. "Tentunya ini bernilai ibadah Abu Nawas. Insya Allah dengan banyak ibadah kita akan masuk surga," jawab sang sufi. "Ketahuilah Tuan, Anda tidak akan masuk surga," balas Abu Nawas. "Loh, kenapa kau katakan itu? Bukankah manusia yang rajin beribadah seperti sholat, puasa, dan zikir akan masuk surga?" tanya sang sufi. "Tetapi Tuan tidak akan masuk surga," jawab Abu Nawas enteng. "Kenapa kau berkata demikian?" "Oh iya, saya tahu. Kamu pasti akan berkata bahwa manusia akan masuk surga bukan karena ibadahnya, melainkan karena rahmat dari Allah. Betul kan? Tapi kan untuk mendapatkan rahmat dari Allah, kita harus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, seperti menjalankan sholat, puasa, dan zikir," tutur sang sufi. "Tidak juga. Itu juga belum membuatmu masuk surga," jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, sang sufi mulai emosi. "Kamu memang benar-benar sesat Abu Nawas. Kamu berani mengingkari hadis Nabi," bentak sang sufi. "Loh, kenapa Anda buru-buru emosi? Sedangkan Anda belum mendengar penjelasan saya," balas Abu Nawas. "Baik, kalau memang dengan rajin beribadah dan mendapatkan rahmat Allah kau anggap tidak bisa masuk surga, lalu perbuatan apa yang bisa membuat seseorang masuk surga?" tanya sang sufi menahan emosi. "Ya, Anda harus mati terlebih dahulu. Tanpa kematian, mana mungkin manusia bisa masuk surga," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar penjelasan tersebut, sang sufi pun langsung menjadi malu. Hal itu sama sekali tak terpikirkan olehnya. Tak ingin menahan rasa malu berkepanjangan, sang sufi lalu memohon diri untuk pamit pulang.
Pada suatu sore, Abu Nawas duduk di beranda depan gubuknya sambil memandang langit biru yang mulai nampak senja. Abu Nawas berpikir bagaimana agar dapur rumahnya agar tetap mengepul. Sementara itu, tak jauh dari rumahnya ada seorang tuan tanah yang sudah pasti kaya. Rumahnya besar mentereng dengan seperangkat gudang makanan, lahan peternakan, dan kamar-kamar mewah. Hampir setiap orang yang berada di daerah itu bekerja dengan tuan tanah itu. Sayang, tuan tanah itu pelitnya na'udzubillah. Jika meminjam uang, maka dia memasang bunga selangit. Maklum, tuan tanah ini juga rentenir yang selalu mencari mangsa. Abu Nawas dikenal sebagai tokoh yang tak sungkan-sungkan memberi lebihan jika meminjam duit kepada orang. Hanya saja dia tidak pernah mau berurusan dengan tuan tanah itu. Tiap memberi lebihan, Abu Nawas selalu bilang duitnya beranak. Begitu juga ketika ia meminjam seekor ayam, maka ayam itu akan dikembalikan 2 karena ayam itu beranak. Tentu saja itu membuat tuan tanah kepingin Abu Nawas meminjam kepada dirinya. Abu Nawas tentu akan memberikan keuntungan yang berlimpah. Abu Nawas adalah debitur idaman, pikirnya. Nah, sore itu terlintas dalam benak Abu Nawas untuk meminjam sesuatu kepada tuan tanah. Maka datanglah ia ke rumah si kaya itu. Abu Nawas ingin meminjam 3 butir telur. Sudah barang tentu, tuan tanah setuju tanpa perlu proposal dan perjanjian segala macam. Bahkan tuan tanah itu menanyakan kepada Abu Nawas apakah ingin meminjam yang lain. Abu Nawas menggelengkan kepala. "Ini saja dulu tuan," jawabnya. Dia hanya butuh 3 butir telur. Tuan tanah itu bertanya lagi ke Abu Nawas, kapan telur itu akan beranak? Abu Nawas pun menjawab, itu tergantung dengan keadaan. 5 hari kemudian, Abu Nawas kembali ke rumah tuan tanah itu untuk mengembalikan 3 telur menjadi 5 butir. Melihat 5 butir telur dikembalikan, betapa senangnya tuan tanah itu. Ia lalu menanyakan kepada Abu Nawas apakah ia akan meminjam lagi. Abu Nawas lalu meminjam piring tembikar sebanyak 2 buah. Tuan tanah itu memberikan dengan senang hati dan berharap piringnya itu menjadi banyak. 5 hari kemudian, Abu Nawas datang dengan membawa 3 piring tembikar. Walaupun tidak sesuai dengan yang diharapkan, tetapi hati tuan tanah cukup gembira. Karena 2 piring dulu hanya melahirkan 1 anak saja. Tak mengapa, pikir sang tuan tanah. Karena bisa saja orang mempunyai anak tunggal, bahkan tidak memiliki anak. Abu Nawas dan tuan tanah itu sama-sama senang. Oleh karena itu tuan tanah meminjamkan uang senilai 1.000 dinar. Jumlah yang sangat besar. 1.000 dinar bisa untuk menggaji seluruh karyawannya dan pekerjanya selama 1 bulan. Tuan tanah itu berangan-angan bahwa uang yang dipinjam Abu Nawas nanti akan diapakan karena akan banyak beranak. Tuan tanah itu menanti dengan tidak sabar. Ditunggu selama 5 hari. Abu Nawas tidak kunjung datang. Hampir 1 bulan, Abu Nawas juga tidak datang. Saat tuan tanah bermaksud mengirim debt collector, Abu Nawas tiba-tiba nongol. Mulanya tuan tanah gembira. Tapi begitu Abu Nawas selesai menjelaskan persoalannya, tuan tanah menjadi marah bukan kepalang. "Mohon maaf tuan, sayang sekali. Uang yang saya pinjam itu bukannya beranak, malah 3 hari kemudian mati mendadak," kata Abu Nawas. Mendengar kata-kata itu, betapa geramnya tuan tanah. Hampir saja Abu Nawas dihajar anak buah tuan tanah. Untung saja ada teman-teman Abu Nawas yang baru pulang dari bekerja melerainya. Tuan tanah itu mengadukan kepada pengadilan dengan harapan Abu Nawas akan dihukum gantung. Pengadilan pun digelar. Abu Nawas membeberkan semua duduk permasalahannya. Demikian juga tuan tanah itu menjelaskan. Pengadilan pun memutuskan cukup rasional. Kalau sesuatu bisa beranak, sudah pasti bisa mati juga. Dan Abu Nawas telah menjalankan lakonnya dengan baik. Adapun tuan tanah yang tamak itu telah tertipu karena wataknya sendiri yang kikir, tamak, dan pelit.
Kelakuan Abu Nawas seperti tidak ada kapoknya. Setelah kemarin ia memantati baginda raja, kini Abu Nawas berulah kembali. Ia membuat raja mau tidak mau harus mencium pantatnya. Berikut kisahnya. Suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid merasa geram dengan sikap Abu Nawas. Beberapa kali, Abu Nawas sudah membuat dirinya malu di depan para pejabat kerajaan. Muncul rasa dendam di hatinya. Akhirnya sang raja hendak membuat jebakan untuk Abu Nawas. Seperti biasa, jika Abu Nawas gagal, maka akan mendapatkan hukuman. Raja Harun ar-Rasyid pun akhirnya memanggil Abu Nawas untuk menghadap dirinya. Sang raja pun lalu memberikan pertanyaan. "Wahai Abu Nawas, di depan mejaku itu ada sepanggang daging ayam yang lezat dan enak dilahap. Tolong segera ambilkan," perintah sang raja. Abu Nawas merasa bingung dengan perintah itu, karena tak biasanya ia disuruh mengambilkan makanan raja. "Mungkin raja ingin menjebakku. Aku harus waspada," kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas akhirnya menuruti perintah itu. Ia pun mengambil ayam panggang sang raja, kemudian memberikannya kepada raja. Namun, sang raja belum langsung menerimanya. Ia bertanya lagi, "Abu Nawas, di tangan kamu ada sepotong ayam panggang lezat. Silakan dinikmati." Raja memberikan perintah lagi. Baru saja Abu Nawas hendak menyantap ayam panggang tersebut, tiba-tiba raja berkata lagi, "Tapi ingat Abu Nawas, dengarkan dulu petunjuknya. Jika kamu memotong paha ayam itu, maka aku akan memotong pahamu. Dan jika kamu memotong dada ayam itu, maka aku akan memotong dadamu. Tidak hanya itu saja, jika kamu memotong dan memakan kepala ayam itu, maka aku akan memotong kepalamu. Akan tetapi, kalau kamu hanya mendiamkan saja ayam panggang itu, akibatnya kamu akan aku gantung," titah sang raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun merasa bingung dengan petunjuk yang dititahkan rajanya itu. Dalam kebingungannya, ia semakin yakin jika hal itu hanyalah akal-akalan sang raja demi untuk menghukumnya. Tak cuma Abu Nawas saja yang tegang, melainkan semua pejabat kerajaan yang hadir di istana tampak tegang pula. 10 menit lamanya, Abu Nawas hanya membolak-balikan ayam panggang itu. Kemudian Abu Nawas mulai mendekatkan ayam panggang itu tepat di indera penciumannya. Para hadirin yang datang atas undangan raja mulai bingung dan tidak mengerti apa yang dilakukan Abu Nawas. Kemudian terlihat Abu Nawas mencium bagian pantat ayam bakar yang kelihatan sangat lezat itu. "Jika saya harus memotong paha ayam ini, maka baginda akan memotong pahaku. Jika saya harus memotong dada ayam ini, maka baginda akan memotong dadaku. Jika saya harus memakan dan memotong kepala ayam ini, baginda akan memotong kepalaku. Tetapi coba lihat, yang saya lakukan adalah mencium pantat ayam ini," kata Abu Nawas. "Apa maksudmu, wahai Abu Nawas?" tanya baginda raja. "Maksud saya adalah kalau saya melakukan demikian, maka baginda juga akan membalasnya demikian, layaknya ayam ini. Nah, saya kan hanya mencium pantat ayam panggang ini saja, maka baginda juga harus mencium pantat saya," jelas Abu Nawas. Sontak saja penjelasan Abu Nawas itu membuat para pejabat yang hadir menahan tawa, tetapi ragu-ragu karena takut dihukum raja. Sementara itu, raja yang mendengar ucapan Abu Nawas mulai memerah mukanya karena malu untuk kesekian kalinya. Untuk menutupi rasa malunya, raja memerintahkan Abu Nawas untuk pulang dan membawa pergi ayam panggang yang lezat itu. "Wahai Abu Nawas, cepatlah pulang. Jangan sampai aku berubah pikiran," kata sang raja. Ketika sampai di rumah, Abu Nawas mengundang tetangganya untuk berpesta ayam panggang. Untuk kesekian kalinya, Abu Nawas kembali sukses mempermalukan Raja Harun ar-Rasyid di depan para pejabat kerajaan. Pada suatu hari, baginda raja ingin kembali mengerjai Abu Nawas. Kali ini ia diperintahkan untuk membawakannya seekor keledai.
Tentu saja tugas tersebut sangatlah mudah. Akan tetapi sesampainya Abu Nawas di istana, Baginda Raja berkata kepadanya, Abu Nawas, masukkan singa itu ke dalam kandang." Awalnya Abu Nawas sempat dibuat bingung oleh perkataan Baginda. "Ampun Paduka yang mulia, maksud Paduka singa yang mana?" tanya Abu Nawas. "Itu singa yang kamu bawa," jawab Baginda Raja. "Tapi bukankah ini seekor keledai Paduka?" sahut Abu Nawas. "Mulai sekarang hewan itu adalah singa. Kalau kau tidak setuju, maka akan dihukum," kata Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia mulai menyadari bahwa dirinya telah masuk jebakan Baginda Raja. "Jangan sampai aku masuk ke dalam jebakannya lebih dalam. Aku harus mencari cara," pikir Abu Nawas. "Tapi bagaimana bila para menteri istana mengatakan kalau hewan ini adalah keledai?" tanya Abu Nawas. "Siapapun yang mengatakan hewan ini keledai, maka akan mendapat hukuman," ancam Baginda Raja. "Baiklah Paduka, hamba akan memasukkan singa ini ke dalam kandang," ucap Abu Nawas. "Bagus, nanti setelah itu akan ada tugas baru untukmu," timpal Baginda Raja. "Tugas apa lagi Paduka?" tanya Abu Nawas. "Tugasnya masih berkaitan dengan singa itu," jawab Baginda Raja. Ternyata dugaan Abu Nawas benar. Di balik perkataan Baginda Raja yang menyebutkan bahwa keledai itu sebagai singa adalah awal sebuah perangkap. Namun hal ini sudah diantisipasi oleh Abu Nawas. Ketika Abu Nawas akan memasukkan keledai ke dalam kandang, keledai tersebut dipukul sekeras-kerasnya. Perilaku Abu Nawas ini membuat si keledai berontak dan meronta-ronta kesakitan. Si keledai pun lari ke sana kemari hingga memasuki ruangan istana. Baginda Raja dan para menteri menjadi panik dengan ulah si keledai. Pasalnya si keledai berlari tak terkendali dan menabrak perabotan-perabotan istana hingga hancur berantakan. Para menteri mencoba mengejar dan menangkapnya, namun justru membuat si keledai bertambah liar. Dalam suasana yang begitu panik, Abu Nawas malah hanya berdiam diri. Baginda Raja pun menjadi emosi. "Ya Abu Nawas, kenapa kau diam saja? Cepat tangkap dia," bentak Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba takut bila hamba malah diterkam dan dimangsanya," jawab Abu Nawas. "Mana ada keledai bisa menangkap dan memangsa manusia? Kamu jangan mengada-ngada Abu Nawas. Cepat tangkap keledai itu," bentak Baginda Raja bertambah panik. Akhirnya Abu Nawas menuruti perintah tersebut. Tanpa perlu waktu lama, Abu Nawas berhasil menangkapnya. Kemudian dengan suara lantang Abu Nawas berkata, "Wahai prajurit, tangkap Baginda Raja dan hukum dia," teriak Abu Nawas. Spontan Baginda Raja terkejut mendengarnya. "Apa-apaan kamu Abu Nawas? Kamu jangan kurang ajar padaku," hardik Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, saya tidak bermaksud kurang ajar kepada Paduka. Saya hanya menjalankan apa yang Paduka perintahkan," sahut Abu Nawas. "Maksudmu apa Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kebingungan. "Bukankah Paduka sebelumnya mengatakan siapa saja yang menyebut keledai ini bukan singa maka akan dihukum? Tadi Paduka menyuruh saya untuk menangkap keledai tersebut. Padahal saya sudah mengatakan kalau saya takut akan diterkam dan dimangsanya, karena saya menganggap keledai itu adalah singa. Kemudian Paduka mengatakan bahwa itu adalah seekor keledai. Mana mungkin bisa menerkam dan memangsa manusia? Jadi dengan ini Paduka telah melanggar aturan dan Paduka harus dihukum," jelas Abu Nawas. Seketika wajah Baginda Raja menjadi pucat pasi karena telah termakan ucapannya sendiri. Namun dengan penuh kerendahan hati, Abu Nawas kembali berkata, "Tapi tidak elok rasanya kalau seorang raja harus dihukum, karena Paduka adalah seorang raja yang bijak. Permintaan saya hanya satu Paduka. Izinkan saya pulang membawa singa ini." Akhirnya Baginda Raja pun mengabulkan permintaan Abu Nawas. Niatnya untuk menjebak Abu Nawas gagal untuk kesekian kalinya. Yang ada justru Baginda Raja sendiri yang menanggung malu. Kisah selanjutnya
Ada-ada saja permintaan baginda raja. Meskipun terbilang mustahil, tapi ia menginginkannya menjadi kenyataan. Dan tentulah yang menjadi sasarannya siapa lagi kalau bukan Abu Nawas. Ya Abu Nawas, apakah kau percaya akan adanya kuda sakti? Yang mana kuda tersebut bisa melakukan apa saja yang kita perintahkan, ucap baginda raja. Ampun Paduka Yang Mulia, saya rasa itu sesuatu yang mustahil. Raja Nabi Sulaiman saja yang mampu berbicara dengan binatang, beliau saja tidak mempunyai kuda sakti. Karena kesaktian Nabi Sulaiman terdapat pada cincinnya, bukan pada hewan kendaraannya, jawab Abu Nawas. Tapi aku yakin ada, karena aku telah mendapatkannya Abu Nawas, balas baginda raja. Kalau memang ada, beritahu hamba di mana tempatnya, timpal Abu Nawas. Baik, besok aku akan menunjukkannya padamu, sahut baginda raja. Kemudian pada keesokan harinya, baginda raja mengajak Abu Nawas ke suatu tempat yang sangat luas, di mana di tempat tersebut terdapat sebuah kandang yang sangat besar. Mereka berdua pun lalu memasukinya. Saat Abu Nawas masuk ke dalamnya, ia melihat seorang pria sedang membersihkan kotoran kuda. Nah itu dia kuda saktiku Abu Nawas. Dia melakukan apapun yang saya perintahkan, kata baginda raja. Abu Nawas yang merasa dipermainkan sempat merasa dongkol. Akan tetapi Abu Nawas tak kehilangan akal. Ia menghampiri pria tersebut dan bertanya, apakah kamu benar-benar kuda sakti? Pria itu menjawab, iya, aku adalah kuda sakti baginda raja. Jadi kau bisa melakukan apapun yang dititahkan baginda raja? Tanya Abu Nawas kembali. Tentu, aku bisa melakukan apapun, jawab pria tersebut. Ternyata pria itu sudah bersekongkol dengan baginda raja. Abu Nawas pun lalu menendang kaki pria itu berkali-kali dan kemudian berkata kepadanya, sekarang larilah, tunjukkan pada kami seberapa cepatnya kamu bisa berlari. Dengan menahan rasa sakit, pria itu berlari sambil terpincang-pincang. Mana ada kuda sakti larinya begitu? Paduka pasti telah keliru, teriak Abu Nawas. Melihat hal itu, baginda raja tak kuasa menahan tawa. Kisah selanjutnya. Alkisah baginda raja ingin bermain lelucon kepada Abu Nawas. Ia mengundang Abu Nawas ke istana dan menyuruhnya bersembunyi di dalam sebuah tong yang besar. Untuk apa Paduka Yang Mulia? Tanya Abu Nawas heran. Sudah, tak usah banyak tanya. Kalau kamu bersedia, aku akan memberimu hadiah 1000 dinar, balas baginda raja. Karena diiming-imingi hadiah yang menggiurkan, Abu Nawas akhirnya menuruti permintaan rajanya. Setelah Abu Nawas masuk ke dalam tong tersebut kemudian ditutupnya dengan rapat. Wahai pengawal, bawa tong ini ke pasar dan jual dengan harga yang tinggi. Katakan kepada orang-orang bahwa di dalam tong ini terdapat sesuatu yang sangat langka dan berharga. Perintah baginda raja. Pengawal itu pun lalu membawa tong tersebut untuk dijualnya ke pasar. Setibanya di pasar, si pengawal berteriak, ayo lihat tong ajaib ini. Di dalamnya terdapat sesuatu yang sangat langka dan berharga. Sontak hal ini membuat orang-orang berlari menghampiri dan mengerubungi si pengawal. Mereka berpikir isinya pasti intan dan permata, karena berasal dari istana. Mereka pun mulai berebut menawar dengan harga yang paling tinggi. Namun sebelum transaksi selesai, Abu Nawas buru-buru keluar dari tong sambil berteriak, hei orang-orang bodoh, aku adalah Abu Nawas, bukan barang langka. Baginda raja telah menipu kalian. Melihat hal itu, orang-orang pun tertawa terpinggal-pinggal.